Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan kita semua dibangun imannya, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kita, bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, dan lebih lagi supaya Roh Kudus yang mengurapi kita sehingga kita bisa menangkap setiap rema yang dari Tuhan, dan lebih daripada itu kita akan menjadi mengerti dan bisa melakukan kebenaran firman-Nya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat anugerah, atas segala berkat-berkat-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, dan kami mengerti akan firman-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 18 ayat 14. Saya bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang semangat ini menjadi salah satu kunci penting seseorang di dalam menghadapi kehidupannya. Orang bisa kuat tubuhnya, orang bisa memiliki tenaga yang ekstra, tetapi tanpa ada semangat di dalam dirinya, tetap saja dia menjadi orang yang lemah. Bahkan tidak jarang, tidak sedikit orang menjadi putus asa. Bahkan beberapa waktu ini banyak berita beredar di media sosial, orang yang mencoba mengakhiri hidupnya ya dengan bunuh diri. Kenapa? Ya, dia kehilangan semangat hidupnya. Dia kehilangan pengharapan. Dia kecewa dengan keadaan yang terjadi. Ya, ada banyak faktor, ada banyak hal yang membuat orang itu akhirnya putus asa. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaannya. Setiap orang mengalami situasi yang tidak selalu mulus. Tidak selalu, sekalipun kita orang percaya hidupnya nyaman terus, enak terus, ya, tidak ada masalah terus, tidak ada jaminan. Tetapi yang ada pasti adalah bahwa Tuhan itu setia. Dia yang akan menyertai dalam keadaan apapun hidup kita. Jadi ketika masalah datang, biasa saja, semua orang juga menghadapi. Penderitaan datang, ya, semua orang pernah mengalami. Yang terpenting bagaimana cara kita menghadapi akan penderitaan, kesusahan, kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Harus dengan bersemangat. Bagaimana orang bisa bersemangat? Karena orang punya pengharapan. Kalau orang udah gak punya pengharapan, dia akan kehilangan semangat hidupnya. Kalau orang sudah mulai putus asa, dia tidak akan memiliki gairah hidup. Orang menjadi, ya orang berkata hidup segan mati tak mau. Wah, susah nih, hidup segan mati tak mau itu adalah ya orang yang sudah gak punya pengharapan lagi dalam dirinya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang setia, dia Immanuel menyertai hidup kita. Sehingga ketika menghadapi penderitaan, kesusahan, kesulitan apapun, tetaplah bersemangat. Dengan bersemangat engkau akan dapat menanggung setiap penderitaan yang terjadi dengan hidupmu. Dan engkau pasti bisa melewatinya. Ingat bahwa pencobaan yang terjadi tidak melebihi kekuatan. Bahkan Tuhan janjikan jalan keluar. Artinya tidak ada masalah, pergumulan, penderitaan yang tidak ada ujungnya. Tidak ada. Pasti semuanya akan ada solusi. Ya, masalah apapun ada jalan keluarnya. Jadi kalau orang mengatakan sudah
nggak ada jalan keluar lagi. Salah. Ya, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Dia juga yang akan menolong kita bisa melewatinya. Kita pasti bisa berkemenangan. Masalahnya, kalau orang sudah mulai kehilangan semangat, siapa yang dapat memulihkan semangat patah itu? Yang pertama, ketika kita menghadapi situasi seakan-akan kehilangan semangat, kehilangan gairah hidup, datanglah kepada Tuhan sumber kekuatan kita. Alkitab katakan dia memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Justru engkau akan peroleh kekuatan dan semangat baru dalam Tuhan. Ingatlah bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya semua tetap dalam kepedulian Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong kita. Dia akan menolong, memampukan kita. Dan kita bisa melewati setiap pergumulan, setiap penderitaan yang seketika saja lamanya. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah oleh karena penderitaan, karena beban hidup. Tidak selama-lamanya. Artinya hanya seketika saja. Ya, selama kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, bersemangat menghadapinya dan tetap mengandalkan Tuhan, ada yang menyebutnya gandel Gusti, maka kita percaya kita bisa melewati seberat apapun, sesulit apapun itu semua. Ingatlah, Dia Tuhan menyertai, Dia Tuhan yang memampukan, Dia Tuhan yang menolong kita, bahkan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, siapapun saudara hari ini yang sedang kehilangan semangat, sedang mulai putus asa, mulai nggak punya pengharapan. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang mau menolong saudara, yang mau menguatkan saudara. Ingatlah engkau berharga di mata Tuhan. Ingatlah engkau tidak sendirian. Jangan pernah berkata nggak ada yang peduli lagi siapapun. Sekalipun ya, tidak ada memang orang yang peduli. Tetap ada Tuhan yang peduli akan hidupmu. Dia melebihi dari siapapun juga. Kalau Tuhan menyertai engkau, Tuhan pasti menguatkan engkau. Tuhan pasti menolong hidupmu. Dia akan memberikan semangat yang baru. Karena itu pagi hari ini, saya mendorong kita semua. Ayo bersemangat menghadapi kehidupan ini. Kesulitan apapun, penderitaan apapun yang sedang diizinkan terjadi dalam hidupmu, itu tidak akan menghancurkan engkau. Itu tidak akan membinasakan engkau. Sebaliknya itu memproses hidupmu. Itu mempersiapkan engkau untuk dibawa Tuhan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Untuk mengalami next level dalam hidupmu. Engkau dibawa lebih tinggi lagi. Percaya, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Dan kita pasti berkemenangan. Ayo bersemangat. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu, mendorong kami, memberi semangat baru bagi kami Tuhan. Kami percaya kami tidak sendiri, sesulit apapun, seberat apapun, beban hidup, pergumulan, penderitaan yang kami alami. Kami percaya bersama dengan Engkau kami bisa melewatinya. Bersama dengan Tuhan, dengan semangat baru yang Tuhan berikan, kami akan menghadapi dan kami pasti berkemenangan di dalam Engkau. Bukan gagah, bukan kuat kami menyadari kelemahan keterbatasan kami. Tapi kami punya Tuhan, sumber semangat dan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan dan hikmat Tuhan juga menyertai kami. Berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat ya, jangan lupa tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.